Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan aku, Nayara Kasih Pujianto, dan teman belajar teman-teman semua. Aku Mr. Plan. Teman-teman tahu nggak? Kalau setiap perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Sebuah rencana yang disusun dengan sadar, lalu dikembangkan melalui keputusan yang berpijak pada data dan kebutuhan nyata. Hari ini, kita akan melihat bagaimana sebuah gagasan dapat tumbuh menjadi tindakan, dan bagaimana tindakan dapat berubah menjadi dampak dengan mempelajari Planning and Development dari buku yang berjudul Element of Development Administration by P.B. Rathod. Sebelum itu, apa itu perencanaan? Berasal dari kata provoyance dalam bahasa Prancis yang memiliki arti melihat ke depan. Teman-teman pernah ingin mengambil keputusan atau ingin memulai tindakan dan ingin berkembang. Semua itu dimulai dengan perencanaan. Tiga hal seputar rencana yaitu skema, desain, dan kerangka kerja. Secara singkat, perencanaan berarti bertindak berdasarkan pemikiran dan pertimbangan. Seperti menurut Wijayanto, perencanaan merupakan proses menetapkan tujuan dan memilih cara untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada macam-macam sifat perencanaan, yaitu rasional, fleksibel, dinamis, komprehensif, dan terintegrasi. Perencanaan yang tepat juga selalu melibatkan semua pihak. Hasilnya sesuai dengan tujuan yang sudah dirancang. Karakteristik dalam melakukan perencanaan juga ada banyak loh, seperti menyeluruh, ketergantungan timbal balik, proses yang berkelanjutan. Wajar secara perencanaan, tidak ada ambiguitas, seimbang, tujuan yang terdefinisi dengan baik, dan menggunakan sumber daya yang optimal. Dimulai dari menentukan tujuan yang bersifat politis, dilanjut dengan memilih alternatif yang dapat dilakukan dalam melakukan perencanaan, sehingga menemukan cara terbaik. Selanjutnya, dengan mengalokasi sumber daya yang dimiliki. Dalam perencanaan deministrasi harus melaksanakan rencana yang sudah disetujui. Perencanaan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa melakukan evaluasi, sehingga dapat menentukan kunci yang mengontrol keberhasilan kebijakan yang akan digunakan sebagai masukan dalam proses belajar untuk perencanaan yang berkelanjutan. Pertama, dalam melakukan perencanaan, sangat penting untuk memiliki tujuan untuk mengarahkan kegiatan dan SDM di dalamnya. Kedua, menentukan sasaran perencanaan. Sasaran berdampak pada akhir dari tujuan dan mengarah pada kemajuan organisasi. Ketiga, menghasilkan kebijakan yang meliputi kebijakan dasar, umum, dan departemen. Keempat, prosedur sebagai bentuk rencana yang bersifat operasional, yang di dalamnya terdapat langkah konkret dalam mewujudkan perencanaan. Kelima, metode. Metode dan rencana kerja berfungsi untuk menggerakkan perencanaan agar tidak hanya bersifat tertulis. Metode yang jelas berkontribusi terhadap efisiensi. Keenam, aturan yang berisi tindakan spesifik yang harus dilakukan agar perencanaan memiliki batasan-batasan dalam menjalankan aksinya. Ketujuh, anggaran. Tanpa anggaran, perencanaan tidak dapat dilakukan, sehingga anggaran menjadi alat perencanaan finansial yang harus terencana dengan jelas. Kedelapan, program yang menghubungkan berbagai unsur sehingga menjadi panduan dalam pelaksanaan kebijakan. Terakhir, strategi. Perencanaan tanpa strategi hanya akan membuat perencanaan berjalan tanpa arah tindakan. Pada perencanaan administratif, terdapat 3 produk perencanaan yang dihasilkan dari penelitian dan temuan fakta yang terjadi. Pertama, perencanaan kebijakan yang bersifat politis dan dirumuskan oleh legislatif atau eksekutif. Kebijakan yang dihasilkan menggambarkan bagaimana sikap pemerintah terhadap cara dan tujuan yang akan dilakukan. Kedua, perencanaan program yang melibatkan manajemen menengah, divisi, dan kepala bagian. Sementara, manajemen puncak terlibat untuk memberikan arahan dan saran. Ketiga, perencanaan proyek atau operasional yang merencanakan program dan fokus terhadap detail. Terdapat 3 jenis perencanaan yang menarik untuk dibahas nih, teman-teman. Nah, ada perencanaan terpadu yang juga disebut sebagai perencanaan sosial ekonomi.
yang berfokus pada penghapusan hambatan dari berbagai aspek yang menghalangi ekonomi negara. Selanjutnya, ada nih perencanaan totaliter yang menjadi pusat merancang, memutuskan, dan melaksanakan kebijakan dengan konsep top-down. Perencanaan ini memiliki beberapa ciri utama, yaitu hilangnya kebebasan individu, keputusan yang bersifat mutlak, dan tidak ada kepemilikan pribadi. Terakhir, perencanaan demokratis yang memiliki konsep bottom-up yang berakar pada kebebasan, melibatkan masyarakat, desentralisasi pusat ke daerah, dan berbasis insentif. Nah, pada tahun 1951, India memulai sebuah pendekatan besar dalam pembangunan nasional, yaitu The 5-Year Plans. Setiap desa diminta menyusun rencana pembangunan lokal berdasarkan kebutuhan nyata masyarakatnya. Rencana-rencana ini kemudian dikompilasi menjadi dasar kebijakan publik untuk menentukan prioritas pembangunan nasional. Melalui siklus 5 tahunan, negara berupaya menyelaraskan kebutuhan lokal dengan arah pembangunan nasional. The 5-Year Plans dirancang sebagai jembatan antara suara masyarakat dan kebijakan negara. Aksinya kolaborasi antara perencanaan pusat dan partisipasi petani lokal yang berdampak pada swasembada pangan dari program Green Revolution. Salah satu contoh perencanaan yang terjadi di Indonesia dimulai pada Orde Baru, yaitu Repelita, atau rencana pembangunan 5 tahun yang bersifat sentralistis dan teknokratis. Dalam era itu, dilakukan oleh Bappenas atas arahan Presiden, sehingga keputusan masih bersifat top-down dan pasif. Perencanaan seperti ini bersifat kontrol dan mengarah pada efisiensi. Namun, berubah pada era reformasi yang lebih sesuai dan efektif untuk dilakukan karena bersifat demokratis dan partisipatif. Tahun 2010, Gunung Merapi mengalami salah satu erupsi terbesar dalam sejarahnya. Letusan ini tidak hanya menjadi bencana alam, tetapi juga ujian besar bagi kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi krisis. Erupsi Merapi menyebabkan kerusakan dengan nilai kerugian mencapai sekitar 5,4 triliun rupiah. Sektor yang paling terdampak adalah perumahan, yang menjadi ruang hidup utama masyarakat. Dalam kondisi yang sangat mendesak, pemerintah dituntut untuk bertindak cepat. Tidak ada ruang untuk penundaan, karena setiap keputusan berdampak langsung pada keselamatan dan pemulihan masyarakat. Situasi ini dikenal sebagai fase golden time, periode kritis di mana keputusan cepat dan tepat akan menentukan keberhasilan penyelamatan serta pemulihan awal. Dalam kondisi darurat, perencanaan tidak bisa berlarut-larut, seperti ungkapan waktu adalah segalanya. Urgensi menuntut pemerintah untuk lebih berorientasi pada hasil nyata daripada prosedur yang panjang. Untuk memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terkoordinasi, pemerintah membentuk tim koordinasi melalui keputusan Presiden nomor 16 tahun 2011. Selain itu, dilakukan emergency planning sebagai respons cepat terhadap kondisi darurat. Perencanaan ini bersifat adaptif dan fokus pada kebutuhan paling mendesak masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan dana darurat sebagai bentuk respons fiskal terhadap kondisi kritis, agar proses pemulihan tidak terhambat oleh keterbatasan anggaran. Studi kasus erupsi Merapi 2010 menunjukkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi bencana bukan hanya soal membangun kembali fisik wilayah, tetapi juga tentang kecepatan, koordinasi, dan keberanian mengambil keputusan di saat krisis. Respons pemerintah terhadap erupsi Merapi 2010 pula dapat dianalisis melalui kesesuaian antara teori administrasi pembangunan dan praktik di lapangan. Dalam perspektif development administration, negara berkembang dituntut untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan sosial dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah tidak hanya merencanakan, tetapi juga menyesuaikan kebijakan secara berkelanjutan. Sementara itu, collaborative administration menekankan bahwa keberhasilan pembangunan bergantung pada koordinasi dan kolaborasi lintas aktor. Pasca bencana Merapi, rehabilitasi tidak bisa dijalankan secara tunggal oleh pemerintah pusat. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi melibatkan BNPB sebagai perumus kebijakan dan pendanaan nasional, Bappenas sebagai koordinator perencanaan, serta pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pelaksana di lapangan. Dalam rekonstruksi pasca bencana,
masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek bantuan, tetapi sebagai subjek yang terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Pendekatan yang digunakan memadukan rasional planning dan adaptive planning. Perencanaan disusun secara sistematis, namun tetap fleksibel menghadapi dinamika lapangan yang berubah cepat. Meski demikian, proses ini menghadapi tantangan serius. Pembangunan awal kerap mengabaikan integrasi lingkungan, dan relokasi memicu penolakan warga karena minimnya pelibatan sejak awal. Sebagai respons, diterapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mitigasi risiko bencana dan konservasi lingkungan. Selain itu, pendekatan partisipatif dikembangkan untuk membangun learning proses bagi perencanaan masa depan. Studi kasus Merapi 2010 menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi sangat ditentukan oleh kesesuaian antara teori dan praktik, antara perencanaan rasional dan kemampuan adaptif, antara kebijakan negara dan partisipasi masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang pesat meningkatkan polusi udara, volume sampah plastik, dan tekanan terhadap ruang publik. Di banyak wilayah, ruang gerak, interaksi sosial, dan kreativitas masyarakat semakin terbatas. Menjawab tantangan tersebut, lahirlah mini project Eco Green Space, sebuah inisiatif ruang terbuka hijau yang mengintegrasikan kesadaran lingkungan dan budaya ramah sampah. Eco Green Space dirancang sebagai ruang terbuka hijau atau taman publik yang berfungsi sebagai pusat aktivitas masyarakat peduli lingkungan. Ruang ini bukan hanya tempat berkumpul, tetapi juga ruang belajar dan perubahan perilaku. Upaya penghijauan dilakukan melalui pembelian bibit dan benih pohon. Aktivitas ini menjadi langkah nyata dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Keberhasilan Eco Green Space memerlukan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kementerian terkait, komunitas, hingga masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci dalam mewujudkan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Pelaksanaan Eco Green Space dilakukan melalui perencanaan yang terpadu dan sistematis, dimulai dari penentuan tujuan, survei target masyarakat, alokasi sumber daya, hingga evaluasi berkelanjutan. Dengan Eco Green Space, banyak kegiatan yang dapat diselenggarakan untuk mendukung program pembangunan seperti SDGs. Eco Green Space juga menyediakan fasilitas pembelian berbagai kebutuhan pendukung gaya hidup ramah lingkungan. Masyarakat dapat memperoleh produk alternatif non-plastik seperti sedotan berbahan bambu atau stainless, produk dari plastik daur ulang, serta beragam perlengkapan ramah lingkungan lainnya. Melalui ketersediaan produk ini, Eco Green Space mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan plastik sekali pakai menuju pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Tujuan utama Eco Green Space adalah mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, meningkatkan kualitas lingkungan, serta memperkuat interaksi sosial melalui ruang publik yang inklusif. Dengan hadirnya Eco Green Space, ruang terbuka hijau tidak lagi bersifat pasif. Ia menjadi alat perubahan sosial, mendorong gaya hidup ramah lingkungan yang dimulai dari ruang publik terdekat. Eco Green Space berfungsi sebagai pusat aktivitas peduli lingkungan yang mendorong keterlibatan langsung masyarakat. Berbagai kegiatan dirancang untuk membangun kebiasaan ramah lingkungan secara berkelanjutan. Melalui bank sampah, masyarakat diajak untuk memilah dan mengelola sampah anorganik secara bertanggung jawab. Sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah, tetapi sebagai sumber daya bernilai ekonomi. Pengolahan sampah organik dilakukan melalui produksi ekoenzim. Kegiatan ini tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan produk ramah lingkungan yang bermanfaat bagi rumah tangga. Eco Green Space juga mendorong penerapan gaya hidup sehat. Lingkungan yang bersih dan hijau menjadi fondasi utama bagi kesehatan fisik dan mental masyarakat. Kamu ingin mulai menjalani gaya hidup ramah lingkungan, tapi bingung harus memulai dari mana? Ingin mengurangi sampah plastik, tapi belum menemukan alternatif yang mudah dan terjangkau? Atau kamu ingin beralih ke gaya hidup zero waste, tapi merasa sendirian dan tidak tahu langkah pertamanya?
ingin berkontribusi menjaga lingkungan tapi tidak tahu ruang yang tepat untuk terlibat. Di Eco Green Space, kamu tidak berjalan sendiri. Disinilah ruang untuk belajar bersama, bertumbuh bersama, dan berubah bersama. Eco Green Space tidak hanya ruang terbuka hijau dan taman untuk masyarakat umum, tapi Eco Green Space menghadirkan komunitas, fasilitas, dan produk pendukung untuk memulai hidup yang lebih sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Mari terlibat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan menghadirkan ruang terbuka hijau dan mulai gaya hidup sehat dengan Eco Green Space. Pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga pada pembangunan kesadaran, perilaku, dan kualitas hidup masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan komunitas, pemerintah, dan masyarakat, Eco Green Space mendorong terciptanya lingkungan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Saya, Nayara Kasih, dan Saya, Mr. Plan sebagai teman belajar teman-teman. pamit undur diri pada video edukasi kali ini. Terima kasih.